Mega Puspitasari, salah satu mahasiswi Universitas Nurul Huda, program studi Pendidikan Fisika semester 6. Baiklah, di video kali ini kita akan belajar mata kuliah Fisika Statistik dengan materi termodinamika. Baiklah, sebelum kita mulai materinya, berikut tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu, mahasiswi dapat menjelaskan usaha, energi dalam, dan kalor pada proses termodinamika. Dan yang kedua yaitu, mahasiswi dapat menjelaskan hukum 1, 2, 3 termodinamika dan rumusnya. Ada yang tahu apa sih termodinamika? Pengertian termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Namun, perpindahan energi ini memiliki perbedaan, yaitu energi berpindah dalam bentuk kalor ketika menjadi perbedaan temperatur, sedangkan perpindahan dalam bentuk usaha atau bekerja tidak tergantung pada perbedaan temperatur. Jadi, secara singkat dapat dikatakan termodinamika adalah studi tentang kalor yang berpindah. Dalam termodinamika ada dua istilah yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, sistem, kedua, lingkungan. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek pengamatan kita, dan lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Contohnya, di dalam ruangan ini ada banyak sekali udara, sehingga saya dapat katakan udara yang berada di dalam ruangan ini disebut sebagai sistem. Sedangkan udara yang berada di luar dari ruangan ini atau cahaya matahari yang ada di luar ruangan dapat dikatakan sebagai lingkungan. Sistem termodinamika ada tiga. Yang pertama adalah sistem terbuka. Sistem ini bisa kita temui pada kompresor atau alat pengisi angin. Dan yang kedua ada sistem tertutup. Sistem ini bisa kita temui pada balon udara. Yang ketiga ada sistem terisolasi. Sistem ini bisa kita temui pada air yang berada pada termos. Nah, sekarang kita masuk ke hukum termodinamika. Hukum 1 termodinamika mengatakan, untuk setiap proses apabila kalor diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam. Rumusnya adalah delta U sama dengan Q sama dengan W. Delta U adalah perubahan energi dalam, Q kalor, W adalah usaha. Masuk ke proses termodinamika. Proses ini ada 4. Yang pertama yaitu proses isobarik. Proses isobarik adalah proses perubahan sistem pada tekanan tetap. Rumusnya W sama dengan P dalam kurung delta V. Yang kedua ada isotermis. Isotermis adalah proses yang berjalan dan suhu gasnya tetap. Rumusnya W sama dengan nRT ln dalam kurung P2 per P1. Yang ketiga ada isobarik, merupakan proses perubahan keadaan yang terjadi pada volume konstan. Di sini W-nya sama dengan 0 atau tidak diketahui. Terakhir, proses adiabatis adalah proses yang muncul tanpa perpindahan panas dan massa antara sistem dan lingkungannya. Rumusnya adalah W sama dengan -3 per 2 N kali R delta T. Selanjutnya kita masuk ke hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika dalam menyatakan aliran kalor, kalor mengalir secara spontan dari benda ke suhu tinggi ke benda suhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah balikannya. Masuk ke hukum 3 termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut atau temperatur Kelvin, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Dan siklus Rankine adalah siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi kerja. Contoh siklus Rankine adalah model operasi mesin uap panas yang secara umum ditemukan dari pembangkit listrik. Pada siklus Carnot ada 4 proses, yaitu pemuaian isotermal dari A ke B, pemuaian adiabatis dari B ke C, pemanfaatan isotermal dari C ke D, dan pemanfaatan adiabatis dari D ke A. Rumusnya sebagai berikut. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. See you next time.